Di sini mau prutang, di sana mau hutang. Halo warga nobar yang baru kena angin malam sedikit langsung masuk angin. Padahal umur masih muda. Kayak apa kabarnya bebuhan remaja jompo? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan salah satu film action seru yang dibintangi oleh The Legend Abah Rambo alias Sylvester Stallone. Bukan perang di hutan, tapi beliau malah jadi tukang sampah yang diam-diam mematikan. Sebuah film nang cocok gasan menemani pian pas lagi ngeden keras di WC sambil meratapi nasib dompet kosong, biar pian sadar kalau kakek-kakek pemulung aja bisa jadi keren dan sangar, masa pian enggak. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Samaritan. Di awal film kita akan diajak ke kota granit di mana ada sepasang anak kembar yang memiliki kekuatan super. Si kembar ini bernama Samaritan dan Nemesis. Namun sialnya, kekuatan mereka berdua ini justru membuat warga kota menjadi takut. Hingga di suatu malam, para penduduk kota yang ketakutan itu membakar rumah si kembar. Dalam peristiwa ini, si kembar berhasil selamat. Tapi nyawa kedua orang tua yang sangat mereka sayangi dan satu-satunya orang yang menjaga mereka harus tewas. Setelah kejadian itu, si kembar pun berpisah. Samaritan tumbuh besar dengan memperjuangkan keadilan dan menjadi pelindung kota dari kejahatan, sementara Nemesis tumbuh dengan rasa dendam atas kematian orang tuanya dan menjadi jahat. Samaritan selalu mencoba untuk menghentikan Nemesis. Hal ini membuat Nemesis menciptakan senjata ampuh untuk mengalahkan Samaritan, yaitu sebuah palu yang ditempa dengan kebencian dan amarah. Palu itu adalah satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan Samaritan. Save the innocent. With the hammer, Nemesis had the upper hand. Nemesis dan Samaritan dikabarkan tewas dalam ledakan di pembangkit listrik itu. Namun ada beberapa orang yang meyakini bahwa Samaritan masih hidup hingga saat ini. 25 tahun kemudian kita akan berkenalan dengan seorang bocah bernama Sam. Ia adalah salah satu orang yang percaya bahwa Samaritan masih hidup. Bahkan bisa dikatakan ia fans beratnya Samaritan. Saat Sam sedang asik melihat konten YouTube tentang teori Samaritan yang masih hidup, tiba-tiba ibunya yang bernama Tiffany memanggilnya. Sang ibu menyuruh Sam untuk membuang sampah di luar. Saat Sam sedang membuang sampah di luar, tanpa sengaja ia menemukan logo Nemesis di bak sampah. Sebagai fans sejati Samaritan, tanpa pikir panjang, ia pun langsung menimpa simbol Nemesis itu dengan simbol Samaritan. Tiba-tiba muncul Kai-Kai dari apartemen seberang yang warga nobar semua pasti sudah tahu siapa orangnya, di mana kali ini ia bernama Joe, tetangga apartemen Sam yang bekerja sebagai tukang sampah. Perlu warga nobar ketahui bahwa Joe ini mempunyai hobi yang unik, yaitu memperbaiki barang-barang rusak yang dia temukan di tempat sampah. Mengapa ia melakukan itu, nanti warga nobar akan tahu sendiri. Hari berganti, saat Sam baru saja pulang dari sekolah, ia tidak bisa masuk ke apartemennya sendiri yang disegel karena ibunya terlambat membayar uang sewa. Sambil menunggu ibunya pulang, Sam lalu mengisi kegabutannya dengan menggambar Samaritan yang sedang bertarung melawan Nemesis. Tiba-tiba konsentrasinya terpecah saat Joe melintas di depannya sambil membawa radio rusak. Sam yang penasaran pun bertanya untuk apa radio rusak itu. Joe lalu memberitahu bahwa itu adalah salah satu cara penebusan dosanya selama ini. Tak lama kemudian teman Sam yang bernama Jess mendatanginya. Jess yang tahu Sam butuh uang lalu mengajaknya untuk menjebol rumah kosong dan mencuri kabel-kabel yang ada di sana untuk dijual. What? You heard what I said? Come on, man. Love you. That's a lot of money right there. Like an eagle.
Setelah berhasil mencuri kabel-kabel itu, mereka pun bergegas ke tempat rongsok untuk menjualnya. Di tengah jalan, Jess yang melihat buku gambar Sam lalu memperingatkan sahabatnya. Sam harus berhati-hati karena pemilik tempat rongsok itu adalah penggemar beratnya Nemesis. Bahkan ia terkenal lebih barbar dari Nemesis. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat rongsok milik Samidi dan mereka langsung menjual kabel curian itu. Tapi ternyata kabel-kabel itu hanya dihargai 40.000, sangat jauh dari kebutuhan sewa apartemen Sam yaitu 2 juta. Tiba-tiba mereka didatangi jamet-jametnya Samidi yang dipimpin oleh Panjul yang ini orangnya. Panjul dan teman-temannya mengajak Sam untuk mencari uang yang jauh lebih banyak dari yang ia dapatkan sebelumnya. Di mana Panjul butuh seseorang untuk mengalihkan perhatian saat ia mencuri brankas di Indomaret. Mendengar itu, Jess langsung menolak tawaran, tapi tidak dengan Sam karena sedang BU, ia pun bersedia membantu. Dan tak perlu waktu lama, mereka langsung beraksi. Help! Help, please! Help! The light! Help, please! Get the hell out of here. This is none of my I need business. your help! I can't get up! Hot sauce? God damn things. Go, go, go! Setelah selesai beraksi, mereka pun kembali ke markas, yaitu tempat rongsok milik Samidi. Sesampainya di sana barang mereka langsung diperiksa, tapi siapa sangka ternyata mereka salah ambil kotak. Panjul yang ketakutan pun malah menyalahkan Sam. Mendengar tuduhan itu membuat Sam kaget dan tidak terima karena dia sudah bekerja sesuai perintah Panjul. You calling me a liar, bitch? Are you a liar, Ressa? Tiba-tiba Samidi datang menghentikan keributan itu. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi dan meminta maaf pada Sam karena atasan Sam bekerja dengan tidak becus. Ia pun juga menyampaikan kekagumannya pada Sam karena berani melawan untuk membela keadilan. Tapi kemudian tanpa sengaja Samidi menemukan gambar Samaritan milik Sam yang terjatuh. Dari sini Samidi pun menyadari mengapa Sam bisa seberani tadi. Tapi Samidi juga mengingatkan bahwa sebenarnya Samaritan hanyalah petugas layaknya polisi yang membela orang-orang kaya, sementara Nemesis I got a different perspective. adalah orang yang dianggap jahat karena berani melawan orang kaya yang tak peduli pada keadilan sehingga menindas orang miskin. Bagi Samidi dan semua orang yang ada di tempat itu, Nemesis adalah dewa. Samidi lalu memberikan upah 500.000 ke Sam sesuai perjanjiannya dengan Panjul. Dan tanpa diduga, ia menambahkan 2 juta karena Sam adalah anak yang pemberani. Samidi pun menyampaikan keinginannya agar Sam besok bisa bekerja lagi untuknya. Singkat cerita, Sam kembali pulang ke apartemen dan terlihat ibunya yang sedang adu bacot dengan pemilik apartemen. Here, open the goddamn door. Tiffany bertanya dari mana Sam mendapatkan uang itu. Sam hanya diam saja dan tidak mau memberitahu ibunya. Tiffany pun cemas karena dia tidak ingin anaknya jadi anak yang nakal seperti Nemesis. Di tempat lain, Samidi sedang memeriksa bom yang berhasil dicuri oleh para jametnya. Dengan bom itu, Samidi akan mulai menjalankan rencananya. Sementara itu, tersiar berita di mana kota Granit sedang dilanda krisis besar-besaran. Tingkat pengangguran pun melonjak drastis, gelandangan semakin menjamur di mana-mana. Hal ini dikarenakan pabrik-pabrik mulai menggunakan mesin sebagai pengganti tenaga manusia, membuat pengangguran meningkat dan gelandangan ada di mana-mana. Hari berganti, Sam yang sedang dalam perjalanan pulang sekolah tiba-tiba dihadang oleh Panjul. Panjul meminta semua uang yang kemarin diberikan oleh Samidi karena ia tak suka jika ada bawahannya yang menerima uang lebih banyak darinya. Tanpa pikir panjang, Sam langsung berlari. Come on.
Untung saja Joe datang menolong Sam. Setelah mengatasi para jamet itu, Joe pun mengajak Sam untuk pulang. Tapi tiba-tiba melihat hal ini, Panjul dan jamet yang lain langsung pergi ketakutan. Sementara Sam langsung berpikir bahwa Joe adalah Samaritan yang selama ini dia cari. Ia pun mengambil pisau yang bengkok sebagai bukti. Di dalam rumah, diam-diam Sam mengamati Joe yang tinggal di apartemen sebelah. Saat Joe membuka kemejanya, Sam melihat punggung Joe yang dipenuhi bekas luka bakar. Melihat itu, Sam pun semakin yakin bahwa itu adalah luka bakar 25 tahun lalu karena kebakaran pembangkit listrik, di mana Joe pasti adalah Samaritan. Di tempat lain, Samidi dan jametnya terlihat sedang berada di gudang berangkas penyimpanan barang bukti milik kepolisian. Di tempat inilah rencana bom itu digunakan. Ternyata tujuan Samidi adalah untuk mengambil topeng Nemesis dan topeng Samaritan. Tak lupa, ia juga mengambil palu Nemesis. Dengan topeng dan palu milik Nemesis, Samidi bertekad untuk memerdekakan orang-orang yang tertindas. Let's go! Kembali ke Sam yang diam-diam masuk ke dalam apartemen Joe saat Joe sedang bekerja. Sam ingin mencari bukti bahwa Joe benar-benar adalah Samaritan. Saat mengamati kamar itu, Sam menemukan banyak sekali es krim di dalam kulkas. Selain itu, ia juga menemukan buku clipping tentang Samaritan. Hal ini semakin membuktikan Joe adalah Samaritan. Beberapa saat kemudian, Joe yang baru saja sampai di apartemennya sadar bahwa Sam telah mengambil bukunya. Ia pun langsung mendatangi rumah Sam. Joe memberitahu ibu Sam, Tiffany, bahwa Sam telah mengambil bukunya. Dengan rasa malu, Sam pun mengembalikan buku itu dan meminta maaf kepada Joe. Tiffany juga meminta maaf karena tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Joe. Ia memohon agar Joe untuk tidak melaporkan hal ini kepada polisi. Menurut Tiffany, sebenarnya Sam adalah anak yang baik. Hanya saja dia kehilangan figur seorang ayah yang membuatnya butuh sosok superhero yang bisa membuatnya merasa aman. Saat Joe pulang, Sam kembali menemuinya untuk meminta maaf. Sam mengaku bahwa dia mengambil buku itu karena mengira Joe adalah Samaritan. Joe pun menjawab bahwa Samaritan sudah mati dan dia hanyalah tukang sampah biasa. Joe mengaku bahwa dia juga mengidolakan Samaritan seperti Sam, itulah sebabnya dia mempunyai buku clipping itu. Sam pun jadi berpikir bisa jadi Joe terobsesi jadi Samaritan sehingga ia membuat luka bakarnya sendiri. Belum sempat Sam menjawab perkataan Joe, tiba-tiba Are you okay? Fuck no. Oh my god. I knew it! I knew it! tiba-tiba tubuh Joe berasap. Ia pun meminta tolong Sam membawanya masuk karena ia butuh banyak air. Sesampainya di rumah, Joe langsung menyiram tubuhnya dengan air dan makan es krim. Ternyata es krim yang sangat banyak di kulkasnya itu berfungsi untuk mendinginkan tubuhnya saat proses menyembuhkan diri. Jika dia tidak segera mendinginkannya, maka jantungnya akan meledak kepanasan. Sam yang tadinya sempat ragu kini jadi kembali yakin dan bahkan sangat yakin Joe pasti adalah Samaritan. Di tempat lain, Samidi telah bersiap untuk menggantikan sosok Nemesis. Granite City! I am back to
start a revolution. We'll put the power back in the hands of the people. Samidi lalu mengajak para warga untuk ikut dengannya mengambil alih kota dari tangan politisi korup dan orang-orang kaya yang menindas rakyat miskin. Semua orang pun bersorak menyambut ajakan Samidi yang menyamar sebagai Nemesis ini. Pagi harinya, Sam mengikuti Joe yang akan menjual kamera bekas yang telah dia perbaiki. Sam sangat senang karena akhirnya dia tahu bahwa Samaritan, sang pahlawan kota, masih hidup. Namun, Joe bersikeras bahwa dia bukanlah pahlawan. Saat akan masuk ke dalam toko, Joe ditabrak oleh seseorang, namun malah orang itu yang mengancam Joe. Joe pun terlihat berusaha mengendalikan emosinya. Akhirnya, Joe lah yang meminta maaf. Melihat hal ini, Sam pun kecewa karena Joe tidak menghajar orang itu. Tapi sesaat kemudian, Sam pun semakin yakin bahwa Joe adalah sang manusia super Samaritan. Mau tak mau, Joe pun akhirnya mengaku bahwa dia memang manusia super, tapi dia bukan Samaritan. Joe menyuruh Sam merahasiakan hal ini dari siapapun. Dalam hati kecilnya, Sam merasa sangat senang karena dia bisa berteman dengan seorang superhero. Ia bertekad akan belajar dari Joe agar bisa benar-benar jadi pemberani. Selama ini ia merasa jadi pengecut yang hanya bisa kabur jika ada masalah. Mendengar itu, Joe pun berkata bahwa kadang-kadang kabur adalah pilihan yang tepat. Dan hanya orang bodohlah yang berkelahi di jalanan karena seseorang bisa kehilangan nyawa untuk alasan yang tidak jelas. Joe lalu melihat jam tangan milik Sam yang rusak. Tanpa pikir panjang, karena memang sudah hobi, Joe pun meminjam jam tangan itu dan berjanji akan memperbaikinya untuk Sam. Keesokan harinya, Sam meminta Joe mengajarinya bertarung. Awalnya, Joe menolak, namun Sam terus-terusan memaksanya. Akhirnya, Joe pun bersedia. Hit my hand. No. Hit my hand. It's kind of hard to miss. Someone messing with your mom. Well, then you sucker punch the fool and run like hell. Oh, really? Tak disangkanya ternyata tubuh Joe sangat kerasa seperti tank hingga membuat tangannya sangat sakit. Joe pun mengajak Sam istirahat dulu ke rumahnya untuk mengompres tangan Sam dengan es. Di sana, Sam bertanya mengapa Joe suka memperbaiki barang yang rusak. Joe berkata bahwa sangat mudah menghancurkan sesuatu, namun tidak semua orang bisa memperbaikinya. Joe suka memperbaiki barang-barang yang rusak karena barang itu layak mendapatkan kesempatan kedua. Seperti setiap manusia yang layak mendapat kesempatan kedua untuk berubah walau telah melakukan kejahatan besar seperti dirinya. Sam kemudian bertanya mengenai pertarungan terakhir yang terjadi antara Nemesis dan Samaritan di pembangkit listrik. Tiba-tiba, Joe teringat kejadian itu. Maybe, but none of you know it really. Sam menambahkan bahwa orang-orang menduga Nemesis sengaja meledakkan pembangkit listrik agar terjadi kekacauan dan kerusuhan di seluruh kota. Mendengar hal ini, Joe pun marah dan langsung membantahnya. Tanpa alasan yang jelas, Joe lalu menyuruh Sam untuk segera pulang. Singkat cerita, Sam bertemu dengan Samidi dan ia langsung diajak bekerja dengannya saat itu juga. Demi cuan, Sam langsung menuruti permintaan itu. Di sini, Samidi memberikan tugas kepada Sam untuk bersiul jika Sam melihat polisi datang. Di sana, terlihat anak buah Samidi membawa seorang petugas pembangkit listrik yang mencoba menggagalkan rencana Samidi. Meskipun orang itu sudah meminta ampun dan berjanji tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun, warga Nobar akan tahu kenapa nama dia Samidi. Melihat kejadian ini, Sam berniat pulang dan memberitahu Joe tentang rencana Samidi yang akan meledakkan pembangkit listrik. Namun, di tengah jalan, dia melihat Jess dikeroyok oleh Panjul dan teman-temannya. Sam yang tidak tega melihat Jess dipukuli secara refleks langsung beraksi.
Panjul lalu membawa Sam yang tak sadarkan diri ke rumahnya. Dari jauh, Panjul dan teman-temannya melihat Joe dari jendela. Panjul yang ketakutan pun langsung kabur. Joe kemudian membawa Sam ke rumah sakit tempat ibunya bekerja. Sementara itu, Panjul yang ketakutan melaporkan bahwa Joe masih hidup. Mereka pun tidak percaya karena mereka sudah jelas-jelas menabrak Joe dengan sangat keras. Bahkan mobil yang mereka gunakan sampai rusak parah. Mendengar hal ini, Samidi pun penasaran. Samidi menyuruh anak buahnya untuk menangkap Joe. Di jalanan, Joe yang sedang berjalan diikuti oleh beberapa anak buah Samidi. Mereka lalu memaksa Joe untuk ikut, namun Joe dengan tegas menolak. Mereka pun berusaha menangkap Joe dengan paksa tanpa tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Tanpa Joe sadari, seorang bocah perempuan melihat perkelahian itu. Gadis itu menanyakan bagaimana Joe bisa sekuat itu. Baru saja Joe mau menjawab, tapi tiba-tiba semua orang yang ada di sana pun takjub melihat kekuatan Joe. Joe kemudian kabur saat polisi datang. Berita tentang kekuatan Joe ini pun disiarkan di televisi. Semua orang mengira bahwa Joe adalah Samaritan yang kembali muncul untuk melawan pasukan Nemesis. Di dalam rumah, Joe terlihat sedang mengemasi barang-barangnya. Dia akan pergi keluar kota karena tidak mau terlibat masalah yang saat ini terjadi di kota itu. Tak lama kemudian, Sam mendatanginya untuk memberitahu mengenai rencana Samidi yang akan meledakkan pembangkit listrik dan membuat kekacauan di tengah kota, seperti rencana Nemesis dulu. Namun tanpa diduga, Joe malah menyuruh Sam untuk menyiapkan 100.000 dan melaporkan hal itu kepada polisi saja karena ia bukan pahlawan. Mendengar itu membuat Sam sangat kecewa. Ia tak menyangka orang yang mengajarinya untuk berani justru kabur seperti pengecut. Ternyata Joe tidak sebaik yang dia kira. Sementara itu dalam markasnya, Samidi mengamuk dan menghancurkan televisi setelah tahu bahwa Joe memiliki kekuatan seperti Samaritan. Samidi pun mengajak anak buahnya untuk menangkap Joe. Di tempat lain, Sam membobol rumah Joe yang sudah kosong untuk mencari jam tangan miliknya. Namun sialnya Sam malah melihat Samidi dan anak buahnya yang datang ke tempat Joe. Sadar dirinya dalam bahaya, Sam pun bergegas pulang dan mengajak ibunya untuk kabur. Tapi sialnya, Whoa, who's the bitch? You! Don't touch me! No! emosi Sam seketika memuncak saat melihat ibunya terkapar tak berdaya. Sam berkata bahwa Joe pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Dan ternyata itu memang rencana Samidi. Ia lalu menculik Sam untuk memancing Joe keluar. Samidi sudah tak sabar untuk menghabisi Samaritan dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Joe baru sadar ternyata jam tangan milik Sam terbawa olehnya. Karena ia merasa itu bukan haknya, Joe pun kembali ke Granite untuk mengembalikan jam tangan milik Sam. You okay? Joe sangat kaget melihat keadaan Tiffany. Sambil terbata-bata, Tiffany memberitahu bahwa Sam diculik oleh Samidi. Mendengar hal ini, Joe pun langsung bersiap membrutal.
Di tempat lain, Samidi sedang bersiap-siap karena tengah malam nanti bom yang mereka letakkan di pembangkit listrik akan meledak. Setelah listrik padam, pasukannya akan memporak-porandakan kota, tapi tiba-tiba Joe pun menyuruh Samidi untuk membebaskan Sam. Namun Samidi justru menantangnya dengan palu Nemesis karena ia yang sudah tak sabar menghabisi si orang baik Samaritan. Tanpa banyak bacot lagi, Samidi langsung membrutal. Siapa sangka Joe bisa menahan palu itu dengan tangan kosongnya. Bahkan selama ini Samaritan pun juga tidak bisa. Dan fakta yang sangat mengagetkan pun terungkap. Ternyata Joe bukan Samaritan, ia adalah Nemesis. Samidi yang merasa terpojok segera menjalankan misi utamanya, mematikan listrik seluruh kota agar terjadi kerusuhan di mana-mana. Sementara itu, Joe yang ternyata adalah Nemesis terus menghabisi setiap orang yang menghalanginya untuk menyelamatkan Sam. Akhirnya, Joe berhasil menemukan Sam, tapi sialnya ia merasa sangat lelah hingga menjatuhkan palunya dan tiba-tiba Joe merasakan tubuhnya semakin panas dan jantungnya hampir meledak. Samidi kemudian bertanya mengapa Joe menyerangnya. Padahal Samidi sedang meneruskan rencana Joe dahulu, yaitu menghancurkan pembangkit listrik dan mengakibatkan kekacauan di seluruh penjuru kota. Dengan tegas Joe membantah hal itu. Dulu dia menghancurkan pembangkit listrik hanya untuk memancing Samaritan muncul. Samidi pun tidak percaya dan kembali menghajar Joe. Tanpa Samidi sadari, Sam berhasil melepaskan ikatannya. Sebelum Samidi menghajar Joe lagi, Sam langsung memukulnya. Akhirnya Joe berhasil menghabisi Samidi, bahkan ia juga membuang topeng Nemesisnya karena ia tak mau menjadi Nemesis lagi. Tiba-tiba panas di tubuh Joe langsung naik drastis dan membuat jantungnya hampir meledak. Melihat hal ini, Sam langsung memberikan pertolongan pertama.
Sam kemudian bertanya apakah benar Joe adalah Nemesis. Joe pun mengiyakan bahwa dia adalah Nemesis. Sam masih tidak menyangka bahwa Joe adalah Nemesis karena Joe adalah orang yang baik. Joe pun berkata bahwa semua manusia pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk di dalam diri mereka. Selama masih diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, itu sudah cukup. Sama seperti elektronik rusak yang selama ini ia perbaiki. Saat Sam berpaling, tiba-tiba Joe menghilang dari hadapannya. Alright, let's go. Di luar, Sam akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Para wartawan dan polisi pun berkumpul menanyai Sam. Mereka bertanya apakah benar orang yang menyelamatkan Sam adalah Samaritan. Dari jauh, Sam melihat sosok Joe di antara kerumunan orang. Meski ia mengetahui bahwa sebenarnya Joe adalah Nemesis, tapi bagi Sam, Joe adalah sosok Samaritan sejati. Sam pun lalu menjawab bahwa orang yang telah menolongnya adalah Samaritan. Semua orang pun bersorak karena mereka mengira Samaritan masih hidup. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Jangan suka menilai orang dari luarnya doang. Lihat si Joe kerjaannya ngorek sampah, bajunya dekil kayak gembel tiap hari makan roti sisa. Tapi sekalinya bergerak preman sekampung dibuat rata tanah sama beliau. Sama kayak kekisah Bobuhan Pianang gaya selangit pakai outfit kekinian, rambut klimis, HP boba meskipun kredit. Tapi giliran ada masalah sedikit langsung nangis update status galau di story WA. Casing doang nang bagus, mesinnya bobrok. Mending dekil tapi sakti daripada glowing tapi lemah. Ah, bapandir apa aku nih? Bujur juakah muntungku nih bebasa sambat. Astagfirullahaladzim. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono tolong dong passwordnya apa nih? Burung gundul pamit dulu.